Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Felicia Demetria Noventia dari Program Studi Pendidikan Fisika STKIP Singkawang. Nah, di video kali ini aku bakalan ngajakin kita semua buat ngebahas gimana sih kenakalan remaja pada tingkat SMA. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih kenakalan remaja itu apa? Kalau nggak tahu, tonton video ini sampai selesai ya. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi anak-anak ke dewasa. Para remaja ini melakukan tindakan tersebut karena didorong berbagai faktor, ditambah dengan adanya kesempatan. Penyebab kenakalan remaja. Penyebab kenakalan remaja itu ada 4. Yang pertama, keluarga. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, sekolah. Dan yang keempat, faktor lainnya mencangkup ekonomi dan sosial. Baiklah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, keluarga. Rendahnya atau kurangnya perhatian kepada anak dan juga broken home menjadi faktor utama pemicu kenakalan remaja. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan menjadi faktor pemicu kenakalan remaja karena kurang terkontrolnya pergaulan anak di lingkungan tempat tinggal. Misalnya, anak bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh negatif seperti pecandu alkohol, kemudian kriminalitas, hingga narkoba. Yang ketiga, sekolah. Sekolah menjadi faktor penyebab kenakalan remaja karena kurangnya pengembangan atau pendidikan karakter di lingkungan sekolah itu sendiri ataupun karena pergaulan dari luar yang dibawa masuk ke dalam lingkungan sekolah. Yang keempat, faktor lainnya mencangkup ekonomi dan sosial. Apabila di dalam satu keluarga mengalami ekonomi yang rendah, akan menyebabkan anak memberontak dan mengakibatkan anak itu akan melakukan tindak kriminal seperti mencuri dan sebagainya. Bentuk kenakalan remaja pada tingkat SMA. Yang pertama, tawuran. Tawuran adalah bentuk dari kekerasan antar geng sekolah dalam masyarakat urban di Indonesia. Selanjutnya ada senioritas. Senioritas adalah situasi di mana siswa yang merasa lebih tinggi tingkatannya mempunyai kekuasaan yang lebih besar daripada adik-adik di. Yang ketiga, melawan guru. Sikap guru yang tidak memberikan kenyamanan bagi muridnya akan berpotensi menjadikan murid beringas dan berani melawan gurunya, seperti tidak adil terhadap murid, sikap yang tidak konsisten, dan sangat keras. Yang keempat, tidur di kelas. Yang kelima, membolos sekolah. Kejenuhan akan kurikulum sekolah menjadi penyebab utama siswa melakukan bolos sekolah. Penyebab lainnya seperti masalah pribadi dengan orang tua, keluarga, ataupun teman-teman yang membuat mereka sulit konsentrasi. Keenam, berkelahi. Solusi sebagai para pendidik. Nah, kira-kira bagaimana sih solusi yang dapat kita ambil sebagai calon pendidik dan pendidik untuk meminimalisir hal ini? Yang pertama,
kita bisa melakukan pendekatan kepada anak yang sekiranya anak tersebut termasuk ke dalam kategori yang rentan terhadap kenakalan remaja. Yang kedua, kita bisa menerapkan metode pembelajaran yang cocok untuk anak tersebut. Yang ketiga, kita bisa memberikan pembelajaran yang sesuai. Yang keempat, kita bisa menciptakan aplikasi pembelajaran atau mengaplikasikan pembelajaran dengan diselingi permainan sehingga anak tidak bosan. Dan yang terakhir, kita bisa berkonsultasi dengan anak atau mengajak anak untuk mengikuti ekstrakurikuler di sekolah sehingga pikiran mereka dapat terbuka dan lebih asik kepada hal-hal yang positif. Sanksi bagi para siswa yang melakukan kenakalan remaja. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah bahas tuh kenakalan remaja itu apa, bentuk-bentuk kenakalan remaja, penyebab kenakalan remaja, dan solusi kita sebagai pendidik untuk menghadapi hal tersebut. Gimana kalau sekarang kita bahas sanksi apa yang kira-kira cocok buat mereka yang masuk ke dalam kategori kenakalan remaja? Nah, sanksi yang bisa kita berikan yang pertama skors. Dengan catatan tidak lebih dari 1 minggu. Mengapa? Karena setiap anak, setiap peserta didik memiliki hak untuk memperoleh ilmu pengetahuan di sekolah yang sudah mereka pilih. Yang kedua, kita bisa berkonsultasi dengan wali kelas ataupun guru BK dan guru BP. Apabila guru BK tidak bisa lagi atau sudah angkat tangan dan menyerah terhadap kasus tersebut, kita bisa melanjutkan kasusnya langsung menuju kepada kepala sekolah dan komite sekolah. Apabila komite sekolah juga tidak bisa, kita bisa mengirimkan surat panggilan orang tua yang kemudian kita bisa berkonsultasi dengan orang tua untuk pengambilan langkah selanjutnya. Yang ketiga, apabila kenakalan remaja sudah tidak bisa ditoleransi atau termasuk ke dalam kenakalan remaja pada lingkungan sekolah dan lingkungan luar sekolah seperti tawuran, kita bisa menghubungi pihak yang berwajib untuk membantu kita menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Nah, satu catatan penting nih teman-teman buat kita para guru dan calon guru. Anak-anak usia remaja pada tingkat SMA dan SMP akan merekam segala sesuatu yang kita lakukan kepada mereka. Dengan begitu, kita tidak bisa melakukan tindakan yang berlebihan kepada mereka. Karena apa? Karena itu akan menimbulkan sifat benci kepada kita, sehingga kita tidak bisa lagi melakukan pendekatan untuk merubah sikap dan perilaku mereka. Kira-kira ada nggak sih sanksi lain yang bisa kita terapkan? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya, nanti kita bahas sama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kuliah, STKIP Singkawang pastinya. Program studi, pendidikan fisika dong.